Ya, jangan fotonya, kameranya tetap ada ya, karena Bu Devina ingin memastikan takutnya Anda menghilang entah kemana. Ya, oke, kameranya tetap ada. Oke. Ini banyak mahasiswa yang WA, tapi nanti aja. Mungkin karena WA Bu Devina online ya, jadi mereka masih Bu Devina online terus nih, padahal ini online-nya karena memang lagi online juga nih. Oke, adik-adik, tugas berikutnya dikumpulkan hari Minggu tanggal sekarang 18, 19, 20 sampai pukul 12 malam, yaitu membuat salin dia. Membuat salin dia. Kenal salin dia? Sudah kenalan dengan salin dia? Orang mana, Bu? PowerPoint. Taunya Celine Dion, Bu. PowerPoint. Ya. Salin dia. Siapa yang dia yang disalin? PowerPoint. Oke, atau PPT. Ya. PPT dikumpulkan paling lambat hari Minggu pukul 00. Oke. Dengan jumlah halaman 11 sampai 12. Jadi toleransinya 11. Oke. Dengan urutan halaman 1 cover. Di dalamnya, suara Ibu terdengarkah? Karena sepertinya kok gambar adik-adik kaku semua di Ibu. Jelas, Bu. Mantap. Jelas, Bu. Oke, ya. Oke. Masuk, Bu. Ya, oke. Yang pertama, cover ada logo IPB kanan atas. Ada judul makalah. Ada nama anggota kelompok peserta NIM. Ya. Kemudian ada nama kelompok kecilnya ST berapa ini? ST 23 ya? ST 21? 21, Bu. ST 211 apa ST 212? 11. Oke, tulis ST 211. Oke. Nah, kemudian juga ada gambar berkaitan dengan topik adik-adik. Jika topik adik-adik tentang masker, maka berserakanlah gambar masker di sana. Jika topik adik-adik tentang virus, berserakanlah gambar virus di sana. Jika topiknya tentang tikus, berserakanlah gambar tikus di sana. Yang penting indah ketika dilihat. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, kemudian slide kedua, latar belakang. Maksimal 5 kata kunci. 5 kata kunci. Berupa kata atau frasa. Tidak klausa, apalagi kalimat. Terbayang tidak? Adik-adik? Kira-kira terbayang tidak? Terbayang, Bu. Adik, terbayang? Ya, Bu. Oke. Jadi adik-adik, misalnya adik-adik paragraf 1 latar belakang adik mengutip undang-undang. Ya. Maka adik-adik di PowerPoint-nya cukup sekatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Nah, itu saja. Oke. Kemudian makalah adik-adik di paragraf kedua ada mengutip berita di PPS atau BNPB. Nah, maka adik-adik katakan BNPB atau PPS 2020 tentang data COVID Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, kemudian adik-adik mengutip penelitian-penelitian orang lain. Kan itu wajib ada kan di latar belakang atau Devina kan? Penelitian pendahulu. Maka ada disebutkan. Misalnya mengutip dari Nababan. Sebutkan. Nababan 2020 tentang COVID di Jakarta. Gitu ya. Oh, Hasibuan. Hasibuan 2020. Hasibuan 2020 tentang COVID di Medan. Ya. Ada Tengku. Tengku 2020 tentang COVID di Aceh. Seperti itu saja.
Jadi kami menjelaskan bagaimana, Bu. Dan siapakah yang membuat? Yang membuat bagian latar belakang adalah yang bertugas menjelaskan latar belakang. Dipaham? Siapa yang buat bagian latar belakang? Yang bertugas mempresentasikan latar belakang. Jadi waktu dia presentasi, maka dia menjelaskan berupa kalimat. Dia katakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID, ya, dinyatakan dengan jelas bahwa semua anggaran untuk COVID 2020 tidak boleh dikorupsi. Dan jika dikorupsi, hukumannya hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Nah, gitu kan. Jadi yang menjelaskan adalah mahasiswa yang bertugas menjelaskan latar belakang. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan penelitian pendahulu? Bukan susah juga, Bu. Aslinya kapannya? Mana temuannya? Nah, dari temuan Umar 2020 tentang COVID di Aceh, ya, kenaikan per tahun dalam 3 bulan terakhir, bla bla bla. Ya, seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jadi yang satu paragraf itu adik-adik kita jadikan satu kata kunci. Ya, kalau makalahnya itu ada 4 paragraf, bisa 4 kata kunci. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Nah, yang agak mudah yang bagian tujuan. Maka bagian tujuan ini apakah akan digabung dengan bagian kalau ada di jumlah anggota tidak banyak, maka orang tujuan yang bertanggung jawab dengan tujuan mungkin dia bergabung dengan kesimpulan dan saran. Ya. Karena tujuan kan mudah. Nah, tapi tujuan itu juga tidak berupa frasa. Jangan kalau adik-adik membuat, kalau saya, tujuan satu menjelaskan perilaku masyarakat di daerah Aceh dalam semasa COVID. Nah, itu kan panjang. Maka untuk poin di tujuan, satu, perilaku masyarakat Aceh. Ah, gitu ya. Gitu. Nah, sampai sini bisa kita paham? 2, alasan akibat perilaku. Nah, gitu ya. Jadi langsung poin-poinnya saja. Maka waktu presentasilah mahasiswa itu menjelaskan. Yang menjelaskan tujuan. Nah, berdasarkan latar belakang, maka akan ada 3 tujuan dalam penulisan. Tujuan yang pertama adalah akan dijelaskan perilaku masyarakat di Provinsi Aceh selama COVID-19. Nah, seperti itu ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Jadi halaman ketiga ya. Halaman ketiga adalah tujuan. Halaman 1 tadi cover, halaman 2 latar belakang, halaman 3 tujuan. Jadi rumusan nggak usah. Ya. Langsung ke tujuan saja. Jadi asal juga tidak ya. Asal juga tidak. Nah, kemudian halaman 4 dan 5, 4 dan 5 ya. Oke. Itu adalah berisi teori. 4 dan 5 berisi teori. Kalau adik-adik anggotanya banyak, siapa yang menjelaskan halaman 4 dan siapa yang menjelaskan halaman 5. Nah, teori itu kan panjang. Tidak dimunculkan semuanya. Bagaimana cara memunculkan teori? Misalnya adik-adik membuat teori definisi perilaku atau gaya belajar. Ya, misalnya gaya belajar. Nah, maka adik-adik cukup di bagian definisi katakan Ahmad 2012, Nababan 2020, Nasution 2019. Titik 2, tingkah laku, pikiran, kebiasaan. Jadi ada hanya kata kunci. Nah, maka waktu adik-adik menjelaskan, katakanlah, dalam penelitian ini kami mengutip definisi perilaku yang diberikan oleh Nababan 2020, definisi yang diberikan oleh Hasibuan 2019, yang diberikan oleh Nasution 2019, ya, yakni perilaku itu perilaku itu adalah sebuah kebiasaan yang dilahirkan karena pikiran
dan itu secara terus-menerus sehingga tidak dapat diubah. Nah, jadi adik-adik yang merangkai kalimatnya. Oke? Bu, kenapa tidak langsung ditulis saja, Bu? Jangan. Kalau ada ditulis berupa frasa, klausa panjang, itu tidak bagus. Dan adik-adik nanti akan kebiasaan. Ya. Nah, kemudian untuk halaman berikutnya teori yang mana, Bu? Nah, teori yang lain. Adik-adik misalnya yang mengambil perilaku gaya belajar. Nah, maka adik-adik bisa munculkan di halaman berikutnya jenis-jenis gaya belajar. Ya, jenis gaya belajar menggunakan konsep siapa? Ahmad dan Dadi misalkan. Apa saja gaya belajar? Misalnya kinetik, audiovisual gitu kan. Atau visual saja gitu. Nah, itu nanti adik-adik munculkan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan? Tidak? Ini Alvin senyum ya dia nih. Ibu. Iwan juga senyum. Ya, ya. Ibu, Siti, saya mau nanya, Bu. Ya, Rita. Jadi di landasan teorinya itu dimasukinnya kutipan dari orang lain itu ya, Bu? Iya, tapi kita hanya sintesisnya yang dimunculkan. Tapi dari siapa-siapa yang kita ambil konsep itu. Jadi misalnya adik mengutip definisi perilaku dari Ahmad. Nah, jadi tidak usah ditulis perilaku menurut Ahmad adalah suatu ya hasil pikiran yang dituangkan dalam tindakan. Nah, gitu ya. Itu kan definisi yang panjang. Maka cara membuatnya cukup definisi perilaku Ahmad 2020, Nasution 2015 misalnya gitu ya. Nama Ban 2020, apa intinya masing-masing? Nah, inti kata-kata kunci dari itu ada ditulis. Kebiasaan, pikiran, ya, tindakan, gitu ya. Jadi perilaku itu dari sebuah pikiran, ya, kemudian menjadi sebuah tindakan dan itu menjadi kebiasaan. Nah, gitu ya. Adik-adik yang merangkai dalam kalimat nanti ketika presentasi. Itu ya, Lita ya. Lita? Iya, Bu. Ya, karena dari hasil pengamatan Ibu selama menjadi dosen, mahasiswa itu membaca teori jadinya. Kalau membaca itu ragu-ragu, lupa-lupa. Nah, jadi teori itu dipahami, apa intinya? Maka kita yang menyusun kalimatnya. Gitu. Jadi itulah gunanya sintesis. Ya? Sampai sini ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, lanjut. Halaman berapa lagi? 6. 6 berisi metode. Jadi yang mendapat bagian metode, hati-hati di sini. Di bagian metode sudah disebutkan dulu, ya, penelitiannya survei, ataukah wawancara, ataukah eksperimen. Ya, survei ya, adik-adik kan belum belajar kualitatif, kuantitatif ya. Tapi kita ambil cara pengumpulan datanya saja dulu, survei, ya, teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner, itu sebutkan. Survei, kuesioner, gitu ya. 20 pertanyaan, skala 1 sampai 5 kalau ada, kalau pakai skala, atau ya tidak, ragu-ragu, gitu ya. Kemudian kuesioner ini disebarkan melalui apa? Misalnya WA grup. WA grupnya sebutkan juga. WA grup SD, WA grup SMP, WA grup SMA, WA grup kuliah. Itu sebutkan. Kalau ada adik minta tolong ke mak adik-adik, sebutkan WA grup mak. Gitu ya. Nah, disebutkan. Ini kita masih metode yang survei ya. Kemudian metode survei juga sebutkan, itu kuesioner disebarkan berapa hari, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya. Kemudian berapa orang yang mengisi, itu sebutkan. Apakah 20 orang, apakah 25, apakah 50, itu disebutkan di metode. Ya. Nah, teknik mengolah data, menganalisis data tidak usah karena adik-adik juga belum paham betul. Ya, apalagi kalau yang kuantitatif itu, wah, itu SPS, ya macam-macam ya, pusing kita itu. Itu adik-adik baru belajar semester 6 atau 7. Ya, lanjut. Kalau yang adik-adik eksperimen, itu harus, adakah yang eksperimen? Kalau tidak, nggak usah Ibu jelaskan. Adakah di kelas ini? Ada? Ada. Nah,
Kalau yang eksperimen maka sebutkan bahan yang digunakan apa saja. Misalnya bahan kapas, biji semangka, misalnya gitu ya. Botol aqua. Nah, itu sebutkan bahan. Bahan dan alatnya ya, bahan dan alat. Botol aqua kan alat. Bahannya tadi apakah ada menggunakan pupuk, misalnya gitu ya. Itu disebutkan. Dan berapa banyak. Nah, itu sebutkan kalau eksperimen. Kemudian juga disebutkan adik-adik melakukan eksperimen ini di berapa lokasi. Nah, sama dengan survei tadi, itu disebarkan melalui apakah semua anggota kelompok menyebarkan. Gitu ya. Nah, kemudian juga disebutkan di eksperimen itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa lakukan eksperimen. Ya, misalnya adik mulai menanamnya tanggal 20 November. Langsung sebutkan 20 November. Adik-adik terakhir melakukan pengamatan hanya sampai 10 Desember, sebutkan. Jadi 20 November sampai 10 Desember, itu sebutkan. Nah, kemudian adik-adik juga sebutkan berapa kali adik-adik mengamati. Itu sebutkan. Ya, apakah pengamatannya tiap hari ataukah pengamatannya sekali 2 hari, itu sebutkan. Yang eksperimen ya. Dan menggunakan alat apa? Kalau adik menggunakan alat. Nah, itu yang eksperimen. Oke. Adakah yang di kelas ini wawancara atau observasi? Ada, Bu. Ada. Oke. Kalau untuk wawancara, sebutkan. Kalau wawancara istilahnya bukan responden ya. Kalau untuk kuesioner responden. Kalau untuk wawancara informan. Nah, informannya siapa? Sebutkan ya. Misalnya informannya peternak. Peternak di mana? Misalnya apakah di Sukabumi ya, ataukah di Kota Medan. Misalnya gitu ya. Sebutkan ataukah di 3 kota peternak. Kemudian jumlah orangnya berapa yang akan diwawancarai? Yang diwawancarai itu berapa orang? Sebutkan. Nah, kemudian berapa pertanyaan? Apakah 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan? Sebutkan. Kemudian waktu melaksanakan wawancara, hari, tanggal, pukul. Itu sebutkan. Bu Devina kan responden informan kami 5 orang. Sebutkan. Informan 1, Senin 20 Nov 2020 pukul 5. Nah, gitu ya. Nah, itu ya untuk wawancara. Oke. Nah, jadi nanti yang mempresentasikan metode menjelaskan ya, makalah kami ini disusun berdasarkan penelitian, yaitu penelitian melalui pengumpulan data wawancara, gitu ya. Teknik wawancara. Ya, kami mewawancarai peternak yang ada di 3 kota, gitu ya. Nah, karena adik-adik berbicara, maka boleh dirinci. Kota Medan, yaitu di tempat penangkalan buaya, jalan ini. Nah, saya gitu ya. Mereka pernah ke Medan. Ada penangkalan buaya. 2 kali ke sana. Duduk juga di atas buaya. Ada fotonya. Nah, kemudian kami melaksanakan wawancara pukul sekian. Nah, dari wawancara juga kalau adik-adik wawancaranya tidak langsung ya, sebutkan juga bahwa wawancaranya melalui virtual, melalui video call. Gitu ya, sebutkan ya. Kalau yang wawancaranya tidak langsung, kan pandemi sekarang. Nah, gitu. Nah, adakah yang observasi? Kalau eksperimen kan sudah pasti observasi juga kan? Kan apa yang diobservasi kan kelihatan di eksperimen. Ada yang observasi bergabung dengan wawancara kah di kelas ini? Ada, Bu. Ada. Nah, kalau ada juga sebutkan yang wilayah diobservasi itu misalnya hutan mana? Hutan A. Ya, hutan A yang diobservasi pada hari berapa? Berapa kali observasi? Dan apa aspek yang dilihat? Itu disebutkan. Aspek apa yang diobservasi? Gitu ya. Oke. Nah, itu harus disebutkan. Terus ini ada pertanyaan untuk metode.
Itu satu halaman saja, makanya itu perlu kata-kata kunci sehingga tidak ramai. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Nah, kalau tidak kita lanjut. Itu sudah 6 ya. 7, 8, 9 hasil dan pembahasan. 7, 8, 9 hasil dan pembahasan. Oke. Tujuan 1 letakkan di halaman 7 hasil dan pembahasannya. Tujuan 2 letakkan hasil dan pembahasannya di halaman 8. Tujuan 3 letakkan hasil dan pembahasannya di halaman 9. Adakah kelompok ini yang tujuannya 4? Tidak? Oke. Maka bagaimana cara meletakkan hasil Ibu Devina? Hasil itu kan susah, Ibu Devina kan banyak nih. Nah, misalnya adik-adik melakukan survei, membutuhkan jawaban tujuan 1, ya, tidak, kadang-kadang. Misalnya gitu ya, atau ragu-ragu. 3 jawaban ya, yang mengisi misalnya ada 50 orang. Nah, maka bisa munculkan dalam bentuk diagram P. Diagram P ya, diagram P berarti akan kelihatan tuh yang mengatakan dia misalnya warnanya hijau. Ya. Nah, langsung ada persen dari sana. 50% misalnya. Yang mengatakan ragu-ragu warna kuning. Nah, langsung kelihatan presentasinya misalnya 20%. Yang mengatakan tidak, warnanya merah. Presentasinya bisa 30%, langsung. Ini langsung datanya kelihatan. Nah, Bu Devinda, kalau kami berupa 5 skalanya, skala ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 sangat setuju, 5 sangat setuju. Maka itu kalau diagram P kan susah ya, maka bisa diletakkan dengan diagram apa namanya, balok ya, balok atau apa gitu. Histogram, apa yang istilahnya Dedik? Histogram ya. Nah, bisa letakkan berupa diagram yang seperti balok-balok itu. Itu kelihatan nanti. Ya. Langsung letakkan juga persennya di sana. Di samping tingginya kelihatan, presentasinya juga kelihatan nanti. Oke. Nah, Bu Devina, angkanya banyak, Bu Devina. Persentase. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5. Itu untuk tujuan 1. Tujuan 1 saja 5 pertanyaannya ya. Maka boleh letakkan dalam bentuk tabel. Bentuk tabel ya. Nah, bentuk tabel itu angkanya kecil-kecil jadinya. Tapi khusus angka yang menonjol, misalnya yang tertinggi, yang terendah, itu tolong diberi pembeda. Bisa warna merah, bisa juga di blok. Ya. Dibolkan. Gitu ya. Terserah adik. Yang penting itu kelihatan. Itu yang berupa tabel. Bu Devina, kami wawancara, Bu Devina. Adakah yang datanya berupa hasil wawancara saja? Ada ya? Nah, kalau hasil wawancara saja langsung misalnya informasinya 5. Tujuan 1 ya, tujuan 1 ya, pertanyaan tujuan 1 ada 2 pertanyaan. Maka berikan saja I1 artinya informan 1, titik 2 selalu susah, apa inti-inti yang jawaban dia. Itu tulis. Inti-intinya ditulis. Nanti adik-adik lah yang menjelaskan. Ya. Jadi jangan ditulis kalimat, tidak muat itu. Ya, itu yang untuk wawancara. Jadi poin-poin dia, apa inti dari jawaban dia untuk tujuan 1. Itu dimunculkan. Nah, terus masih di slide yang sama, kalau tujuan 1 datanya letakkan di bagian atasnya, pembahasan letakkan di bawahnya. Bagaimana caranya, Bu? Nah, misalnya nih, adik-adik mendapatkan data, ternyata, oke, sekarang tolong tulis di chat, siapa yang lebih suka belajar dengan cara menonton video dan siapa yang lebih suka membaca teks. Nah, tulis. Menonton saja, membaca teks. Nah, itu saja. Oke, menonton 1. Lanjut. Menonton 2, menonton 3, menonton 4. Menonton 1, menonton 2, menonton 3, 4, 5. Oh, baru 5 yang sini. Ayo cepat.
Ya, semua isi. 5, baik 1, nonton 2, 6, 6, 7. 7, ya cepat. 7, baru 7, oke. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, oke. 17, 18, 19, 20, 21. Nggak ada lagi mau mengisi? 22. 22, oke. Kebetulan Ibu Devina tidak menggunakan ada program tertentu ya yang bisa langsung mahasiswa mengisi sehingga Ibu Devina langsung bisa muncul datanya. Ada program sekarang kan? Ketika orang itu bicara, lupa Bu Devina apa nama programnya, langsung muncul. Nah, ternyata dari semua adik-adik yang jawab, ya, Ibu Devina nanti bisa mengatakan, jadi temuan Bu Devina ternyata lebih dari separuh mahasiswa itu suka adalah gaya belajarnya audio visual. Ya, audio visual. Jadi tidak yang visual membaca itu hanya beberapa orang kan? Nah, itu kan temuan Bu Devina. Maka di bagian pembahasan Ibu Devina akan membandingkan dengan temuan orang lain atau dengan teori. Dengan teori, misalnya teori Ahmad bahwa salah satu yang dominan pada anak-anak sekarang adalah audio visual. Nah, itu sebutkan. Ya, Ahmad 2020. Itu saja, audio visual. Nah, gitu ya. Atau penelitian siapa? Penelitian penulis siapa? Oh, ternyata penelitiannya Nababan 2015. Audio visual 70%. Nah, saya gitu kan. Nah, berarti nanti dijelaskan bahwa dalam hasil penelitian ini 50% mahasiswa menggunakan gaya belajar audiovisual. Hal ini sesuai dengan temuan Nababan 2010 yang meneliti gaya belajar siswa bla 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 atau mahasiswa bla 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 yang hasilnya 70% audiovisual. Nah, itu berarti untuk pembahasan itu kita membandingkan temuan orang atau teori dengan temuan kita. Terus ini paham? Tapi di pembahasan cukup disebutkan nama dia saja dan inti dari dia. Nama dia, tahun dengan intinya. Gitu ya. Terus ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, siapa lagi yang menemukan hal yang sama, yang meneliti hal sama? Dan adik-adik kan sudah membuat penelitian pendahulu. Nah, penelitian pendahulu itu munculkan lagi di pembahasan. Oke, terus ini ada yang ingin bertanya? Raihan itu tahu-tahu nih, ada teman Raihan yang ganggu terus siapa nih? Oke. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke. Halaman terakhir, belum terakhir, halaman ke-10 itu adalah simpulan dan saran. Poin-poinnya saja. Jika tujuan adik-adik ada 7, ya, ternyata Mirza tidak mau kalah dengan Ihsan. Dia pakai juga lah kacamata hitam dan ternyata warnanya silau men. Oke ya. Oke, enggak apa-apa lah ya. Oke, nah, lanjut. Halaman 10 adalah simpulan dan saran. Ya, tapi intinya saja. Ya, misalnya Bu Devina tujuannya adalah modifikasi gaya belajar mahasiswa. Dari temuan tadi 60% audiovisual ya, maka Bu Devina katakan gaya belajar mahasiswa IPB kelompok ST 1 umumnya audiovisual, gitu. Tapi Ibu Devina tidak menulis kalimat panjang di kesimpulan, cukup audiovisual, gitu ya. ST12, ST berapa ini? Audiovisual. Nah, gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kira-kira paham? Jadi salindia adik tidak berisi seperti salindia bahan kuliah Bu Devina. Ya. Bahan kuliah Bu Devina susah adik kalau Bu Devina buat seperti itu. Pusing adik malah baca salindianya, ya kan? Bu Devina ini apa maksudnya gitu ya? Jadi beda ya salindia adik-adik orang presenter dengan salindia ibu yang memberikan kuliah. Beda ya. Ada pertanyaan untuk ini? Dan halaman 11, terima kasih. Tidak boleh thank you. Nanti nilainya thank you juga buat.
Bu, nilai saya apa, Bu? Thank you. Oke ya. Jadi harus terima kasih kan Bu ya bahasa Indonesia. Oke. So, sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita akan lanjut tugas berikutnya. Tidak ada yang ingin bertanya? Kalau tidak kita lanjut. Oke. Oke, tugas berikutnya. Membuat video presentasi durasi 15 menit maksimal. Durasi 15 menit maksimal. Oke. Dikumpulkan paling lambat tanggal 24. Berarti yang hari cuti bersama itu paling lambat pengumpulannya. Ya, jadi adik-adik jika teman-temannya yang Natal ada, maka siapkanlah lebih awal. Karena teman-teman Natalnya kan persiapan Natal juga. Ya. Karena kan yang tanggal 24 itu sudah ada misa sore ya. Tanggal 24 sudah ada misa sore itu. Jadi kasihan juga teman-temannya yang Natal nanti. Oke, nah paling lambat tanggal 24 pukul 00. Apa isi videonya? Nah, isi video yang pertama, ya. Isi video yang pertama, ketika Bu Devina nyalakan videonya, langsung muncul cover salin dia ada di PowerPoint-nya langsung muncul, gitu ya, shoot muncul langsung. Gitu. Oh ini kelompok ini nih, oke? Nah kemudian setelah cover muncul, nanti langsung muncul wajah satu persatu. Wajah satu persatu mahasiswa, anggota kelompok. Ya. Kalau dia 9 anggota kelompoknya, maka muncullah wajah 1, wajah 2, wajah 3, wajah 4, wajah 5, sampai wajah 9. Nah, wajah yang muncul itu menyebutkan nama dan NIM. Ketika wajah 1 muncul menyebutkan nama dengan NIM, kalau waktunya cukup pakai NIM, kalau waktu tidak cukup nama, maka di bawahnya juga tertulis namanya. Sehingga Bu Devina tidak tertukar nanti. Ini Muhammad Alvin, ini Bintang. Kok wajahnya agak mirip ya, bisa gitu ya. Nah, tapi karena ada namanya, Bu Devina ada ingat. Oke. Bu Devina, apakah yang menyebutkan nama itu setiap anggota kelompok, ya mana yang baik menurut adik? Apakah setiap muncul saya Devina? Nah, gitu ya. Saya Amelia, kata Amelia kan. Saya Bintang, kata Bintang kan. Nah, tapi bisa juga nanti ada yang naratornya boleh. Ketika gambar Ibu Devina muncul, Devina, Amelia, Bintang, Juela, gitu ya. Kalau adik-adik maunya ada narator, terserah. Mana yang enaknya? Oke? Nah, setelah semua anggota kelompok wajahnya muncul beserta namanya di bawah, dan dia namanya juga disebutkan, ya. Wan, ngomong sama siapa, Wan? Nih, Wan ini lagi asik juga nih. Wan diganggu nih. Ya, Wan, kacamatamu copot nanti. Oke. Nah, maka slide selanjutnya, gitu ya, video berikutnya ya, maka muncullah wajah adik-adik secara serentak. Tadi kan satu-satu ya, satu-satu gambarnya kan. Maka selanjutnya itu muncul wajah adik semuanya sambil membuka presentasi dengan yel-yel dan pantun. Siapkanlah pantun. Ya, yel-yel dan pantun. Oke. Bu Devina, pantun berapa baris Bu Devina? Silakan. Mau pantun 4 baris atau 5 baris silakan. Tapi siasatin dulu waktunya. Ya, kalau anggotanya saja sudah 9, 1 menit saja satu orang ngomong, sudah 9 menit. Ya tidak? Nah, itu silakan disiasati. Ya, makanya buat skipnya dulu nanti. Ya, karena Bu Devina buat video, buat skip juga, Adik. Coba dulu tadi itu. Bla 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 sambil rekam. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai pantun pembuka dan yel-yel, barulah penyaji satu presentasi. Jika adik-adik ingin ada moderator yang memulai, oke, selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada
Yuni Marta untuk mempresentasikan latar belakang. Nah, boleh. Setelah Yuni Marta presentasi, oke, saya kembalikan ke moderator. Taufik Ramadan. Terima kasih, kata Yuni Marta. Terus kata Taufik, baik, selanjutnya presentasi berikutnya adalah Alvin akan menjelaskan tujuan. Alvin mulai. Terima kasih Taufik Ramadan. Oke, baru jelas. Nah, itu adik-adik persiapkan, takutnya nanti setiap muncul moderator, takutnya waktunya banyak, nggak cukup nanti. Nah, itu saya akan sepakati. Oke? Nah, kemudian ketika semuanya sudah selesai presentasi, ya, kan gambarnya muncul ya. Nah, waktu setiap orang presentasi, itu selalu ada salindianya. Apakah salindianya itu kecil saja sebagai petanda? Oke. Nah, maka adik-adik yang presentasi jangan duduk seperti Bu Devina, itu tidak menarik. Nah, ambillah video adik-adik, misalnya adik-adik berdiri di bawah pohon, boleh. Di dekat kebun, boleh. Di malam hari di bawah sinar bulan purnama, boleh lah. Ya, asal terang saja wajahnya, boleh. Oke. Jadi Mas Bu Devina banyak juga tuh yang buat video dia presentasi di bawah pohon. Itu ya. Oke. Nah, kemudian terakhir barulah ditutup dengan yel-yel penutup dan pantun penutup. Jadi mulailah memikirkan pantun dan yel-yel. Ya, jadi belajar bahasa dan juga sastra. Dan pantun sudah dikatakan oleh UNESCO sebagai budaya tak benda. Ya, kekayaan tak benda. Ya. Ada pertanyaan untuk ini? Saya? Paham? Nah, sekarang bagaimana penilaian presentasi? Ketika sudah ada wajah adik-adik, belum bicara ini, wajah nih, itu 65 sudah ada. 65 sudah ada nilai ya. Baru kelihatan wajahnya. Misalnya ditampil. 65 itu. Ya kan? Nah, kemudian Bu Devina akan lihat. Karena adik sudah memunculkan PowerPoint, membuat PowerPoint, nanti akan ada PowerPoint-nya kan, itu 65. Kemudian Bu Devina lihat, apakah sudah ada pantun dan pembuka, maka tambah 5, menjadi 70. Kemudian Devina lihat lagi, bagaimanakah pakaiannya? Apakah pakaiannya tidak kompak? Kalau sudah kompak pakaiannya, maka tambah 5 lagi, menjadi 75. Nah, pakai kompaknya gimana, Bu? Ya, adik, apakah anggota kelompok semuanya pakai dasi? Terserah. Apakah semuanya pakai jas? Terserah. Apakah semuanya pakai baju hitam putih? Terserah. Ataukah pakai baju merah putih? Terserah. Ataukah satu kelompok itu pakai batik semua? Terserah. Kemudian pakai kerudung, warna kerudungnya disamakan juga. Oke. Kemudian seperti Joel dan Yuni yang tidak pakai kerudung, rambutnya disanggul sedikit biar rapi, jangan bergerak seperti itu. Ya. Nah, itu lihat itu. Bu Devina, kamu mau pakai ulos? Oke lah, pakailah ulos. Bu Devina, kami mau pakai kebaya? Pakailah kebaya. Bu Devina, kami orang Melayu pakai baju Melayu, pakailah. Ya. Kami orang Dayak, Bu Devina, pakai baju Dayak, bolehlah. Kami orang Bali, pakai baju Bali, bolehlah. Oke ya, boleh baju adat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Maka dari pakaian sudah dapat berapa lagi? Kekompakan kelompok dalam berpakaian yang menarik, itu tambah 5 lagi kan? Kan Bu Devina sudah jelaskan juga di teori ya. Dapat 5 lagi. Sudah berapa nilainya? 75. Nah, kemudian ini masih perjuangan kelompok ya. Masih kekompakan kelompok. Ibu Devina lihat lagi. Apakah saat adik-adik presentasi itu ada alat peraga? Atau video 30 detik berkaitan dengan topik adik-adik? Ya, itu akan menambah nilai 75. Menjadi 80. Nah, misalnya ada dikatakan, sekarang ini bahwa salah satu bahwa untuk meningkatkan imun itu yang pertama kita harus berpikir positif. Nah, gitu ya. Kedua kita harus berolahraga dan makan makanan bergizi. Namun yang tidak kalah pentingnya kita harus minum suplemen.
Ini adalah salah satu suplemen. Ini saja ada dimunculkan sudah 1.500, tambah 5 lagi itu. Ya, hanya menunjukkan ini saja kan. Nah, gitu. Dalam peraga namanya ya. Oke. Mudah tidak? Oke. Jadi sudah 80. Bu Devina, mungkinkah kami bisa 85? Mungkin. Bu Devina tidak tidak pilih kasih, adik-adik bisa dapat 85. Nah, ini yang sampai 80 itu kekompakan kelompok dilihat ya. Itu strategi kelompok dilihat. Nah, bagaimana dapat tambahan 5 ini? Nah, ini dilihat individu lagi. Apakah individu menggunakan bahasa gaul? Kalau sudah ada bahasa gaul, tidak bisa 85. Maka 80. Ya, ada mungkin menggunakan bikin, itu kan bahasa gaul. Pakai dong, itu bahasa gaul. Jelasin, itu pakai akhiran in. Akhiran in nggak ada bahasa Indonesia. Oke? Nah, kemudian Bu Devina juga akan lihat bagaimana adik-adik berekspresi. Ya. Jadi adik-adik setiap bicara itu, ya, ada sini. Nah, giginya kelihatan. Jangan hari ini saya akan mempresentasikan bagian latar belakang. Kami memilih latar belakang itu karena kasus COVID sekarang yang meningkat. Dan meningkatnya itu sangat signifikan. Dan itu dapat dilihat, aduh mak, ini wajahnya kok nggak ada senyum betul. Nggak ada senyum, maka nilainya tidak 80 kita. Nah, kalau ada senyum, 85 kan, gitu kan. Nah, maka banyak-banyak senyum. Ya, Bu Devina, saya pemalu. Kan rekam sendiri. Nah, itu Bu Devina juga lihat ekspresi. Alisnya naik, ya, senyumnya, oke. Suaranya tinggi. Jadi, suaranya rendah. Nah, itu Bu Devina akan lihat bagaimana adik-adik membuat tekanan nada itu. Jadi nanti adik-adik buat video Bu Devina menikmatinya. Oke, nikmatilah wajah mahasiswanya gitu ya. Kalau dapat nanti video adik-adik ini, insya Allah Bu Devina masukkanlah ke ke blognya Bu Devina. Nah, gitu ya. Kalau blog kan bisa berat-berat kan? Bu Devina masukkan nanti ke blog insya Allah. Ya. Oke? Paham? Jadi 85 bisa diraih dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik yang benar, kemudian penampilan individu yang banyak senyum, kemudian ada ekspresi. Ya. Oke? Dari sini ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada? Yakin? Nah, tugas ini Put, nanti Putri dikumpulkan. Silakan Putri, apakah Putri ini Putri sangat rajin ya? Ya, nyoba amal buat Putri ya. Kita doakan Putri sehat ya. Nah, nanti dikumpulkan ke Putri yang PowerPoint dan juga video. Dan Putri nanti mengumpulkannya ada menggunakan draft ya Putri ya. Karena PowerPoint kan berat ya. Draftnya kirim ke email Bu Devina. Ya Put ya. Nanti Bu Devina bisa memasukkan, langsung masuk ke draft Bu Devina juga dia kan. Nah, nanti Bu Devina akan cek di sana dan videonya juga masuk ke draft Bu Devina. Dan insya Allah kalau bisa Bu Devina akan masukkan ke ke blognya Bu Devina. Nanti kalau adik-adik kangen, lihatlah videonya masing-masing ya. Paling kurang adik-adik tahulah video teman-teman adik-adik gitu ya. Di sini ada pertanyaan? Bu, mau silakan. memastikan terkait deadline pengumpulan tugas. Tadi hari Minggu jam 0.00 itu berarti malam minggunya Bu atau hari Minggu pukul 23.59? Jadi Minggu jam 23.59. Siap. Siap Bu. Jangan malam minggu lah. Matu Anda mau malam minggu dulu ya. Siap. Dengan corona. Oke, teman-teman Bu biasa. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Ya Iwan, yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira paham? Udah paham ya? Nah, izin bertanya. Ya, sekarang Put. Di PowerPoint-nya tuh ada logo ya di sebelah kanan atas. Kanan atas ya, Bu. Ya. Di semua slide atau di slide pertama saja? Utama di slide utama. Slide utama yang paling penting.
Ya. Nah, cuman kalau untuk setiap slide itu tetap ada gambar berkaitan dengan topik. Setiap slide ada gambar berkaitan dengan topik. Apakah akan ada dijadikan background ataukah gambar bergerak? Ya, gambar bergerak kan kalau ada di menonton membaca tayangan Bu Devina di Google Classroom, kan ada bapak-bapak ya pakai jas ya, kemudian bergerak-gerak kan, atau gambar bintang bergerak-gerak gitu kan. Maka ada bisa buat gambar lebih canggih lagi, gambar pesawat terbang terus, turun naik, boleh. Put ya, tapi usahakan gambarnya terkait dengan topik. Nah, itu ya Put ya. Kalau logo paling penting di halaman depan saja. Yang lain ada lagi ingin tanyakan? Kalau memunculkan nama Ibu juga boleh di halaman pertama. Ya. Ibu, saya izin tanya, Bu. Ya, Vin. Untuk pantun, apakah juga harus baku, Bu, kata-katanya? Oh, kalau pantun tidak harus kata-kata yang baku. Jadi bolehlah pantun gaul. Kan sekarang ada pantun zaman now. Ya. Jadi bahasa yang baku itu yang bahasa yang di saat presentasi individu. Ya. Jadi adik-adik bolehlah elu elah saya gitu ya, bolehlah. Pokoknya nggak ngerti kita artinya nggak apa-apa lah, kita nikmatilah. Karena pantun dia kan ada sampiran itu kan keindahan bunyi yang dilihat. Nah barulah isinya dilihat nanti. Oke, boleh pantun gaul boleh lah. Yang penting semuanya nanti kalau ketika menonton ketawa-ketawa. Oke. Ada lagi yang lain? Jadi pantun dengan yel-yel boleh gaul ya. Tapi Ramadan mau bertanya? Tidak? Bu, ya. Kalau misalkan ada moderator, moderatornya itu ikut menjelaskan presentasi. Ya, moderator juga tetap menjadi penyaji. Apakah moderator mengambil bagian pendahulu, latar belakang, ataukah moderator mengambil posisi hasil pembahasan, silakan. Ataukah dia mengambil bagian kesimpulan saran. Jadi silakan dibagi adik-adik. Kalau seandainya latar belakang itu sangat mudah, maka boleh digabung dengan tujuan. Itu satu orang yang presentasi. Kemudian kalau teori itu berat, boleh 2 orang. Nah, saya gitu ya, bagi saja. Oke, gitu. Nah, maka yang membuat slide-nya itu setiap halaman itu yang presentasi ya. Tapi untuk mendesain, silakan desain gambarnya. Oke. Ada lagi, Put? Sudah, Bu. Sudah. Oke, yang lain tidak ada? Sudah mengisi presensi semuanya? Siapa yang belum? Bu. Ada yang belum? Udah Bu, tapi nggak tahu Bu Zidan udah ngisi apa belum karena kan mati lampu. Khawatir. Siapa? Zidan bukan mati lampu. Zidan. Belum Oke, tahu Bu, tolong, udah ngisi apa belum. Tolong dikirimkan ke grup dulu. Sebelum nanti Ibu tutup nanti presensinya. Tolong ingatkan Ibu, kirim ke grup. Oke, yang lain tidak ada yang ingin tanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Taufik. Terkait di pembahasan, Bu, misalkan di poin kedua tujuannya, itu ada 3 tabel dalam satu tujuan. Itu nanti dibawahnya dalam satu sebenarnya tuh tiganya di bawahnya pakai kata kunci kayak gitu, Bu, atau gimana? Ya, kalau di tujuan 1 misalnya ada 3 tabel ya, Taufik ya, gitu ya Taufik ya. Maka mungkin Taufik nggak bisa memunculkan semua tabelnya. Maka mungkin Taufik memunculkan angka-angka penting saja. Jadi tidak jadi dalam bentuk tabel penyajiannya. Mungkin tujuan 1 yang menonjol itu apa di tabel 1? Ya, kemudian di tabel 2 yang menonjol itu apa? Di tabel 3 apa yang menonjol? Kalau yang menonjol itu kan yang terendah dengan yang tertinggi kan? Nah, itu saja karena tidak mungkin ketiga tabelnya muncul Taufik. Ya. Okay. Nanti tinggal ditambahin kata kunci dari pembahasannya kayak gitu aja, Bu. Iya, nanti baru pembahasannya kata kunci dan mengutip siapa. Jangan lupa ya di pembahasan itu ada yang dikutip itu. Nababan 2020 audiovisual. Saya gitu kan. Nah, maka dijelaskan. Hal ini sesuai dengan temuan Nababan 2010 bahwa mahasiswa UIN Jakarta yang diteliti ya tahun 2019 dengan 200 responden 50% gaya belajarnya audio visual. Seperti itu ya. Dia menjelaskan adalah penyaji.
Sementara di PowerPoint munculnya hanya beban 2020, kemudian 50%. Nah, gitu aja munculnya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya. Pengalaman Ibu biasanya yang mengambil bagian pembahasan adalah mereka yang menulis hasil pembahasan dan yang melakukan penelitian. Pengalaman Ibu ya. Kan Bu Devina udah sejak tahun 2005 tadi dosen. Ya. Penggembira biasanya mengambil latar belakang kesimpulan. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Tidak ada kah? Ya, silakan saja adik-adik ya disepakati saja siapa yang mendapat pendahuluan. Apakah adik-adik ingin adil? Adilnya menurut adik-adik silakan sepakati. Ya, apakah dikocok? Ya, dikocok gitu ya. Nah, dia dapat pembahasan gitu ya. Takutnya nanti milih ya. Nanti yang dapat, oh gua berat, lu enak, kan gitu nggak adil jadinya kan. Oke, tidak ada yang ingin bertanya? Tidak? Ya, kalau tidak kita akhiri. Dengan demikian, selamat